Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senyumnya agak kurang fresh hari ini. Iya Bu, masalahnya saya ini menemukan kendala di pembelajaran. Saya kan mengajar muatan lokal bahasa Rejang. Jadi kendala saya nih untuk pelajaran bahasa Rejang ini kurangnya bahan ajar Bu. Iya, jadi kekurangan bahan ajar sehingga sulit untuk membagi materi-materi yang harus dicukupkan sampai full satu semester. Jadi permasalahan yang Bapak Ihsan hadapi adalah kurangnya bahan ajar untuk mata pelajaran kita. Iya, betul sekali. Tujuan kita ngobrol hari ini artinya Bapak ingin menemukan solusi nih kan? Iya, gimana kira-kira solusi terbaiknya? Gimana kira-kira nanti ada bahan ajar yang lengkap mulai kelas 1 sampai kelas 6 dalam satu semester ini. Oke. Sebelumnya nih Pak, kalau Bapak ngajar di kelas nih, bahan ajar yang Bapak ambil itu dari mana? Biasanya untuk buku bahan ajar bahasa Rejang itu tiap sekolah itu sama, itu ada namanya buku Imron. Penulisnya Imron Rosadi kan, mantan bupati kita. Jadi Iya. itu sebenarnya sudah mencakup 1 sampai kelas 6. Hanya saja materinya sangat terbatas. Hanya ada kagangan di sana, hanya ada nama-nama benda sedikit, terus dan berjagung. Sedangkan cakupan bahasa Rejang ini sebenarnya luas. Kita ada tradisi, kita di lain sisi ada bahasa sehari-hari. Di buku bahan ajar ini yang Bapak gunakan adalah buku bahan ajar yang dikeluarkan oleh bupati kita sebelumnya. Iya. Dan itu digunakan global. Iya. Adakah Bapak mencoba untuk membagi-bagi dari buku bahan ajar yang Bapak pegang ini untuk kelas 1 penerapannya seperti apa, kelas 2 seperti apa, dan sampai di kelas 3 seperti apa? Ada dicoba. Jadi sudah saya coba membagi seperti berjagung gitu kan. Untuk kelas 1 dan kelas 2 itu baru pengenalan 1 sampai 10. Kelas 3 ke kelas 4 itu 1 sampai 100. Nah, kelas tinggi 5 dan 6 itu saya bagi sampai ribuan untuk angka berjagungnya. Itu sudah saya coba. Ide bagus itu Pak. Berarti Bapak sudah bisa memetakan untuk kelas rendah seperti apa praktiknya, kelas tinggi seperti apa praktiknya dengan materi tertentu berarti iya. Pak. Ya. Bagaimana dengan sumber belajar lain Pak? Pernahkah Bapak mencoba untuk mencari sumber belajar lain mungkin dari internet atau bagaimana? Untuk sumber belajar lain bahasa Rejang ini ada pengarang bukunya Pak Absir Hadi, itu guru SMA Negeri 2 Gemakmur. Itu sudah saya dapat 2 bukunya. Dan sumber belajar lain Bu saya tampilkan sendiri masalah seperti contoh nama-nama hewan, nama-nama buahan bahasa Rejang ya, lagu-lagu Rejang itu kan tidak ada di buku pelajaran Bapak Imron maupun Pak Absir Hadi. Untuk sejarah dan tradisi adat istiadat itu sudah ada sama Pak Absir Hadi, sudah saya dapatkan bukunya. Jadi sudah ada ide bagus sekali itu Pak. Berarti Bapak sudah mencari sumber lain untuk ditampilkan di kelas sehingga anak-anak belajar dengan menyenangkan gitu kan sesuai dengan kebutuhan. Tapi apakah nggak apa-apa Bu, nggak ada buku panduan tapi kita tambahkan sendiri pembelajaran? Itu yang ingin saya tanyakan. Apakah Bapak punya komunitas belajar yang bisa membantu Bapak untuk membuat bahan ajar? Ada komunitas belajar, alhamdulillah ada, dan terus diikuti tiap bulannya itu Pak. Dari komunitas belajar itu ada mungkin ada pemetaan Pak yang bahan ajar atau materi belajar kelas rendah dan kelas tinggi seperti apa? Mungkin ada gambaran. Sudah kami bincang-bincangkan pertemuan kemarin. Jadi memang butuh ditambah karena ternyata setiap sekolah itu memegang buku yang sama. Buku yang sama memang perlu ditambahkan itu atas kesepakatan bersama seperti pantun Rejang, kan itu banyak macamnya. Jadi sudah dipetakan bersama kemarin. Bagus sekali Pak, dari perbincangan kita tadi sudah ada beberapa ide yang saya tangkap dan bisa saya lakukan.
Berarti pertama Bapak bisa mengembangkan bahan ajar sederhana sesuai dengan kebutuhan dan jenjangnya. Walaupun itu mungkin kata-kata sederhana, bahasa rejangnya seperti apa, untuk tidak kelas rendah seperti apa, tidak kelas tinggi seperti apa, itu kan sudah ide yang menarik sekali itu Pak. Dan mungkin Bapak bisa membuat modul ajarnya sendiri karena di beberapa pelatihan atau platform Merdeka Belajar kan ada itu cara membuat modul. Bapak bisa ikut di situ. Masalah bagaimana kita memotivasi bahan ajar dan modul ajar dan merancang strategi kita pembelajaran kita ke depan itu kembali ke gurunya Pak. Asal jangan keluar dari tujuan pembelajarannya yang sudah disepakati di komunitas belajar tadi, karena kan ada komunitas belajar. Oh iya begitu. Itu sudah bagus sekali. Oke, kalau gitu mungkin saya akan coba buat modulnya untuk kedepannya. Kapan Bapak akan buat itu? Sekitar 2 bulan lagi insya Allah siap. Jangan ditunggu. Makanya kan Bapak sudah bisa menemukan solusi nih dari bagaimana belajar yang sederhana tadi, cuma yang terbatas tadi bisa dikembangkan menjadi bahan ajar yang lebih kompleks. Terima kasih banyak Bu atas masukannya. Ini saya jadi dapat solusi nih dari perbincangan kita. Jadi perbincangan kita ini solusinya bukan dari saya. Perbincangan kita ini solusinya dari ide-ide yang sudah Bapak dapatkan. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya, selamat siang.